Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eni Dujayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Di video ini saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang meliputi diseminasi dari budaya positif dan juga pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Mohon izin saya menyita waktunya. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif, seperti itu. Jadi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Jadi saya mohon untuk kesediaan dari Pak Suban memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Saya mohon dalam agama Kristen, Protestan, yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu. Pada siang hari ini kami mohon berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kegiatan ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal sampai akhir, Engkau lancarkan. Di atas segala semua permohonan kami adalah insan yang lemah yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau ampunkan kami dari dosa kesalahan kami supaya layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui Anak-Mu yang kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Suban. Jadi selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Pagi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi dari materi budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang budaya positif atau disiplin positif. Jadi seperti ini materi yang ada di budaya positif, konsepnya adalah ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Sebelum kita membahas konsep-konsep budaya positif tadi, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini kalau pembelajaran di kelas, apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Bagaimana Bapak Ibu? Berpihak pada murid berarti semua segala sesuatu yang murid butuhkan, yang murid inginkan dalam pembelajaran itu kita sudah penuhi. Jadi tidak lagi berpusat pada guru. Atau masih ada yang kebanyakan seperti itu? Masih ada beberapa yang berpusat pada guru. Jadi seharusnya di kurikulum Merdeka ini ada perubahan paradigma. Jadi kita belajar membuat pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang melihat segala kebutuhan murid, yaitu kebutuhan belajarnya. Bisa dari gaya belajar, kemudian bisa dari kesiapan belajar, seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun murid. Jadi kita menuntun murid supaya mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita harus mengubah paradigma pembelajaran seperti itu, yang berpihak pada murid. Jangan lagi segala sesuatu harus berpihak pada guru, atau segalanya sesuatu diatur oleh guru, seperti itu. Jadi kita seolah-olah
menuntut murid, seolah-olah kita mengontrol murid, padahal tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa mengontrol murid itu sendiri, melainkan mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, menuntut ke segala sesuatu yang lebih baik. Tidak bisa kita mengontrol dia, kamu tidak boleh seperti ini, tidak boleh ini. Tidak bisa seperti itu. Karena kalaupun kita bicara sekarang, nanti berapa menit kemudian pasti akan terulang kembali seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri itu adalah murid itu sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi di sini ada disiplin positif. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kita akan melihat nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin diri ini kita mengajak motivasi dari siswa itu sendiri. Jadi motivasi intrinsik yang kita kedepankan. Jadi kita tidak boleh segala sesuatu itu harus ada hukumannya, atau segala sesuatu itu harus ada penghargaannya atau rewardnya. Jadi kita mau memunculkan bagaimana siswa itu memiliki motivasi intrinsik, yaitu yang muncul dari dirinya sendiri, tanpa ada iming-iming saya akan dapat penghargaan kalau saya mengikuti seperti kata guru, atau nanti saya akan dihukum seperti itu. Jadi kalau bisa segala sesuatunya itu nanti kita akan mengedepankan mereka punya motivasi intrinsik yang kita munculkan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan yang ada di atas ini, jadi kita lihat dulu. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya mengambil 3 contoh dari institusi. Dari 3 contoh di depan ini, mana yang kita sering gunakan Bapak Ibu? Atau nilai-nilai yang sering kita pahami? Yang bagian? Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada primary years program dan juga keterampilan hidup. Yang sering kita jumpai ya? Yang pertama, ya betul, ada profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ini yang mau kita munculkan supaya anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif yang ada. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan juga ini toleransi dan sebagainya ini juga pasti kita temui. Tapi karena kita pendidik, jadi kebanyakan yang kita lihat adalah dari profil pelajar Pancasilanya. Nah, keterampilan hidup ini juga pasti ada, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita inginkan ada pada diri murid-murid kita, seperti itu. Yang berikutnya, ya ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebelum kita misalnya mau memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasarnya. Jangan anak terlambat langsung kita marah-marah, padahal ada hal-hal lain di belakang yang memang mereka butuhkan. Seperti ini ada contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa tak diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan.
Hal yang pertama dari 5 kebutuhan dasar ini yang sering kita jumpai, yaitu bertahan hidup, di mana anak-anak membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan juga keamanan. Ini kadang yang kita bukan sepelekan ya, tapi kadang kita tidak melihat ke situ. Ternyata anak terlambat karena apa? Mungkin rumahnya jauh, atau dia loyo di kelas ketika pembelajaran, mungkin karena belum sarapan, seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita perhatikan dari diri murid tersebut. Jadi ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, ini juga sering sekali kita jumpai. Ada anak yang mungkin di dasar latar belakang keluarganya yang kurang bagus, anak yang broken home. Nah, di sini kita harus tahu, sehingga ketika menangani siswa tidak asal seperti itu. Jadi banyak latar belakang yang harus kita ketahui dari kebutuhan dasar murid tersebut. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, dan juga diakui. Ini ada anak yang ingin menonjol seperti itu. Betul kan tidak, Bapak Ibu? Pasti ada kan di dalam kelas yang seperti itu? Ya, ini kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Dia merasa mau diakui, seperti itu. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah salah satu dari kita punya gaya belajar. Jadi ada anak yang mungkin dia tidak senang kita ajarkan hanya dengan ceramah. Berarti Bapak Ibu bisa memodifikasinya dengan cara apa? Bisa dengan menggunakan video, visual, mengajak mereka keluar. Nah, ini adalah salah satu dari gaya belajar siswa. Nah, makanya penting juga itu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena ada di sini, di kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Bapak Ibu kalau mengajar di kelas, apakah dari masuk sampai pulang tidak ada ketawa-ketawanya? Tidak juga. Ya, pasti ada yang seperti itu. Ada juga yang diselingi dengan bermain. Jadi bermain sambil belajar sambil bermain, itu juga bisa. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut. Kemudian yang berikutnya, ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia memiliki motivasi itu terbagi atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di kelas anak-anak biasa menunjukkan motivasi yang mana? Apakah yang pertama, supaya tidak dihukum, jadi dia ikut terus guru punya keinginan kerja tugas apa segala macam supaya dia tidak dihukum, begitu? Atau oh saya mau kerjakan supaya saya dihargai, seperti itu? Yang mana? Kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, ya. Mereka pasti takut, makanya mereka melaksanakan supaya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Padahal 2 hal ini, yang pertama dan kedua, itu adalah berarti motivasi yang eksternal, masih dari luar. Oh, saya takut dihukum, jadi saya harus kerja. Oh, saya ingin dihargai, jadi saya harus kerja. Padahal yang kita harapkan dari seorang murid itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu yang benar-benar dari dirinya sendiri. Jadi karena dia punya motivasi intrinsik yang baik, maka segala sesuatu pasti dia bisa jalankan tanpa rasa takut dan juga tanpa rasa ingin dihargai. Jadi benar-benar dari dirinya sendiri, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat lagi motivasi dari siswa tersebut. Kemudian ini yang saya juga benar-benar baru dapati di pendidikan guru penggerak. Hukuman, konsekuensi itu berbeda. Dan ada juga yang namanya restitusi. Hukuman itu adalah yang sifatnya adalah tidak
tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu kalau dia akan diberikan hukuman karena mendadak tersebut atau tiba-tiba itu. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun verbal dan juga bersifat satu arah. Bapak Ibu, misalnya ada anak yang terlambat, biasanya kita kasih hukuman kan? Ya tidak? Ya kamu, misalnya lari atau seperti apa hukuman lainnya. Itu mendadak atau tiba-tiba. Jadi itu yang namanya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah ada aturannya. Oh berarti siswa itu melanggar. Terlambat datang ke sekolah, berarti konsekuensinya dari depan memungut sampah, misalnya seperti itu. Jadi dia sudah tahu kalau dia terlambat berarti dia harus memungut sampah dari depan. Itu adalah beda dari hukuman dan konsekuensi. Jadi sebenarnya yang baik yang mana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Kalau bisa jangan menghukum kan? Ya, kalau bisa jangan menghukum. Konsekuensi memang benar-benar harus ada aturannya dan sudah dibicarakan seperti itu. Nanti kalau tidak mengikuti aturan, berarti konsekuensinya apa? Nah yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses melibatkan murid dalam memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif guru dengan murid untuk menemukan solusi suatu masalah. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tetapi kita panggil, kita tanyain dulu, kemudian bagaimana caranya murid tersebut bisa menemukan solusinya. Jadi solusi itu muncul dari murid tersebut, bukan sepihak dari kita. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Ini saya baru tahu ketika belajar di guru penggerak. Jadi memang banyak hal baru yang kita dapatkan. Nah, ini berikutnya. 5 posisi kontrol guru. Ada yang bersifat penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira di diri Bapak Ibu condong kemana ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Bagaimana Ibu Rahma? Ibu Rahma yang mana? Pembuat rasa bersalah. Ibu Ningsi? Yang mana? Teman. Oh ya, teman. Kemudian Bu Herlina? Teman juga. Bu Sila? Teman. Alhamdulillah tidak ada yang sebagai penghukum. Ibu Novi? Pembuat rasa bersalah. Pak Suban? Pemantau. Bu Vina? Membuat rasa bersalah juga. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada contoh penerapan dari posisi kontrol guru. Kita kasih satu contoh, yaitu contohnya adalah murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, biasa seperti ini. Ya, lari, putar lapangan 5 kali. Itu adalah contoh dari posisi penghukum. Pasti secara tidak langsung ada itu terselip sedikit-sedikit di diri kita sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Berapa kali Bapak Ibu sudah memberitahumu? Jadi ada kalimat yang, ya, kalimatnya itu menuju ke arah membuat anak itu merasa bersalah. Di sini yang mana Bapak Ibu? Yang kata apa? Ya, kamu sudah mengecewakan. Itu adalah satu kata yang membuat anak-anak merasa bersalah. Gitu. Ini adalah contoh membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, ayolah bantu Bapak Ibu guru. Sekali ini saja, lain kali jangan diulang lagi. Berarti ini posisinya adalah sebagai teman. Jadi kita mengajak ayolah. Jadi kata kuncinya itu di situ adalah ayolah. Ayolah nak, jangan begitu lagi atau seperti apa. Itu benar-benar yang seperti teman ke anak murid. Nah, yang berikutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beli atribut dan jangan diulang. Jadi melihat, ya kan?
Pemantau di sini dia melihat, oh anak ini melanggar aturan. Berarti harusnya setelah ini seperti apa kelanjutannya. Ternyata di sini dibilangnya setelah upacara beli atribut dan jangan diulang. Itu adalah contoh pemantau. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Tadi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi ini adalah posisi sebagai manajer. Dia menanyakan dulu ke murid, apa kesalahannya? Seperti itu. Kalau murid menjawab, ya ibu saya tidak menggunakan atribut upacara yang lengkap. Kemudian kita tanyakan lagi ke siswa, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi sebagai guru, posisi yang paling, ya betul sekali Bu Rahma, posisi yang paling diharapkan itu sebenarnya adalah posisi sebagai manajer. Karena kita harus mengingatkan murid, oh ini kesalahannya, jadi kita tanya dulu. Kemudian kita menemukan bersama-sama, kira-kira setelah ini bagaimana kamu memperbaikinya. Itu. Ini yang penting sebenarnya. Dan saya juga baru belajar di sini Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan supaya kita sama-sama mengerti, memahami, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menangani murid-murid kita. Jadi kita seharusnya bisa sebagai manajer. Jadi kalau bisa menghindari menghukum dan yang lain. Tapi mungkin kalau di satu sisi itu diperlukan, ya bisa seperti itu. Karena diri kita sendiri berbeda-beda seperti itu. Tapi yang paling cocok memang yang sebagai manajer. Kita lanjut ya. Bapak Ibu bisa memahami ya? Ya. Sesuai tidak dengan kondisi kita? Sesuai. Sangat sesuai ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa bukan pengaturan? Mengapa bukan peraturan kelas? Kemudian mengapa keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab? Aturan dan keyakinan, apakah sama atau berbeda? Beda. Ya, sudah menjawab berbeda. Bedanya di mana? Bagaimana? Yang mana yang disadari bersama? Ya betul. Kalau peraturan itu hanya sepihak seperti itu. Jadi bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas, yaitu kalau peraturan itu sudah ada aturannya, itu satu orang yang buat atau langsung dari sekolah aturan. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan, konsekuensinya ya sudah ada di situ. Kita tidak tahu apa-apa saja yang kita bisa utarakan di situ. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama murid, ya betul. Kita bersama-sama murid membuat keyakinan kelas. Biasanya pada saat awal semester, yang wali kelas bisa juga guru mapel sebelum memulai pembelajaran bisa dulu membuat keyakinan kelas sama siswa yang akan diajar supaya pembelajaran lebih tertib seperti itu. Jadi itu adalah beda dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini kita tetap mengarahkan kepada motivasi intrinsik tadi. Jadi dari siswa harus dari dirinya sendiri, jangan karena takut dihukum maupun karena ingin adanya penghargaan. Jadi benar-benar dari diri siswa itu sendiri. Kemudian ini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini adalah bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Ini yang biasa masih kita keliru. Jadi kita biasa mengajak siswa membuat keyakinan kelas itu ada kata tidak boleh. Itu tidak Bapak Ibu? Ya. Ada kata dilarang. Betul? Betul. Ya, padahal yang sebaiknya adalah pernyataannya itu dibuat dengan kata positif. Jadi kalau kita membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kita ganti apa? Jagalah kebersihan, seperti itu. Tidak boleh memaki teman, berarti kita membuat kalimatnya menjadi saling menghargai. Itu. Ini yang juga saya baru belajar di sini. Jadi saya juga baru mengetahui bahwa sebenarnya keyakinan kelas itu kita susun supaya gampang diingat oleh siswa, gampang diingat dan berupa kata-kata yang
positif. Jadi hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi poin-poinnya jangan terlalu banyak seperti peraturan. Jadi kita ambil poin-poin yang mudah diingat oleh siswa. Jadi tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya buat di kelas saya, Bapak Ibu. Sebelum mengetahui hal ini, saya sudah membuat, tetapi masih dengan kata yang negatif tadi. Tidak boleh, dilarang, seperti itu. Jadi saya membuat kembali keyakinan kelas saya. Ini yang pertama adalah saya bercurah pendapat dengan siswa, seperti itu, tentang apa-apa saja nilai-nilai universal yang mau mereka kemukakan. Kemudian saya mengarahkan untuk mereka menuliskan dengan kata yang positif tadi. Jadi saya membagi kertas kepada siswa, masing-masing anak menulis satu keyakinan kelasnya mereka tadi menggunakan kata yang positif, kalimat yang positif tadi. Kemudian kita tempelkan di depan. Kemudian saya sortir. Jadi kan tuh kalimat anak-anak pasti bermacam-macam. Padahal mungkin maksudnya satu sama kan. Jadi saya sortir yang sejenis seperti itu. Misalnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya ambil satu saja yang mewakili, yaitu menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian setelah saya sortir, kemudian ada penandatanganan. Tapi saya tidak cantumkan di sini, jadi mereka sepakati dengan bentuk mereka tanda tangan di kertas. Kemudian nanti keyakinan kelasnya ditempelkan di dinding, seperti itu. Jadi poin-poin saja, tidak usah terlalu banyak, itu dari mereka sendiri. Ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah dengar? Tadi restitusi kita sudah dengar ya, proses menemukan solusi tadi dari masalah siswa, kita sama-sama guru. Kemudian di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar murid dapat menemukan solusi dari suatu masalah. Dari suatu masalah secara mandiri dan tanggung jawab. Di sini menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi sukses, seperti itu. Nah, kalimatnya seperti apa? Ada di sebelahnya, Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitas anak itu dengan mengutarakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau materinya, saya bisa share ke Bapak Ibu juga, supaya kita sama-sama belajar. Jadi ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas murid tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip bahwa segala tindakan atau perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contoh penggunaan kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada contoh-contoh kalimat yang seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Sebagai manusia, kita pada dasarnya memiliki motivasi internal atau intrinsik tadi. Jadi kita menanyakan kembali ke siswa, apa keyakinan kelasmu? Seperti itu. Apa keyakinan kelas yang tidak dipatuhi? Jadi ketika siswa membuat kesalahan, kita berdiskusi dengan mereka, kalimat-kalimat seperti itu yang kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang dilanggar atau tidak dipatuhi, gitu. Nah, yang selanjutnya saya sudah membuat contoh penerapan dari segitiga restitusi. Saya coba putar ya, Bapak Ibu.
Tio melihat jawaban teman pada saat ulangan. Jadi saya bertanya kepada Tio seperti itu, apakah melihat jawaban teman itu suatu kesalahan? Nah, dia menjawab, ya guru, kesalahan, seperti itu. Kemudian saya menanyakan lagi di validasi di langkah yang kedua, saya menanyakan mengapa alasannya sampai dia melakukan kesalahan. Kenapa Tio melihat jawaban teman? Maka dia menjawab, ya Bu Guru, saya tidak belajar. Kenapa bisa tidak belajar? Karena mungkin lupa kalau ada ulangan, seperti itu. Jadi kita menanyakan alasan-alasan mengapa murid itu melakukan kesalahan. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika melihat jawaban teman, keyakinan kelas mana yang tidak dipatuhi? Nah, dia menjawab saling menghargai. Karena itu kan jawaban teman. Kenapa dia melihat seperti itu? Jadi itu contoh dari kasus yang pertama. Kemudian Tio sendiri yang menemukan solusinya. Dia menjawab, ya Bu Guru, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Saya akan mengingat kapan jadwal ulangan dan sebagainya. Jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan. Ini tidak diberi hukuman, tetapi dia yang menemukan solusi supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ini contoh kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang kedua. Ini adalah Aren atau Iren. Iren ini sudah beberapa kali tidak piket umum. Jadi saya bertanya kepada Iren, Iren, kalau tidak piket umum berarti itu suatu kesalahan tidak? Nah, Iren menjawab, iya Bu Guru, itu kesalahan. Kemudian di langkah yang kedua, saya menanyakan, kenapa Iren sampai tidak piket umum? Iren menjawab, ya Bu Guru, saya tidak piket umum karena terlambat. Kenapa bisa terlambat? Karena terlambat bangun, begitu. Kenapa bisa terlambat bangun? Ternyata dia main HP sampai larut malam. Jadi akhirnya bangunnya kesiangan dan tidak bisa melaksanakan piket umum seperti teman-temannya yang lain. Jadi pada tahap yang terakhir atau menanyakan keyakinan, Iren yang menemukan solusinya, yaitu dia akan bangun lebih awal. Apalagi dia tahu kalau ada jam piket umum di hari Selasa di kelas 8B, seperti itu. Jadi itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kita masuk kepada penutup. Jadi sebagai seorang guru, sudah sepantasnya kita melihat berbagai aspek atau konsep-konsep yang ada pada budaya positif. Jadi jangan sesuatu langsung kita hukum anak atau seperti apa. Kita melihat tadi kebutuhan dasarnya, alasannya dia sampai berbuat masalah itu apa, seperti itu. Jadi sehingga kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntut siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya harap kedepannya juga bisa melihat seperti tadi posisi kontrol guru seperti apa. Jadi sebaiknya kita sebagai manajer, ya, sebagai manajer seperti apa tadi, menanyakan masalahnya apa, kesalahannya apa, kemudian kita menemukan solusinya bersama-sama, seperti itu. Jadi hari ini sampai di sini penjelasan saya terkait diseminasi budaya positif. Terima kasih banyak atas waktu dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan di siang hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas di kelas 8D. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Jadi kita harap supaya teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini diperhatikannya. Nah sekarang, kita mulai pelajaran.
positif. Jadi kalau yang lalu kita buat apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Nanti diganti kalimatnya menjadi apa? Bawa sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Bisa dikasih satu orang tuliskan satu kertas posit. Jadi bisa luas. Misalnya kalian tuliskan di situ, termasuk bayar uang kas, kemudian tiket umum, apa baju, pakaian, jangan hanya buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Bermacam-macam sesuai apa yang kalian mau tuliskan. Nanti kalau sudah baru ditempel di depan, itu lagi dalam posit ya, tulis di sini. Bisa tulis kalimatnya, kalau namanya kalian ada tidak apa-apa. Tuliskan satu keyakinan keras yang kalian mau tulis. Tuliskan keyakinannya, baru namanya tulis apa yang mau ditulis. Tidak mencoret-coret apa meja, tapi bahasanya diganti apa yang sesuai, pakai kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga kebersihan meja. Silakan kalian tuliskan satu keyakinan menggunakan satu tanda, menggunakan kalimat yang positif. Sudah? Yang sudah boleh tempel dulu di depan. Tempel keyakinan kerasnya kalian yang kalian yakini. Kenapa taruh di bawah? Iya, taruh di bawah. Ayo, tembarin. Di tempat yang kosong itu. Angkat dulu. Isi di tempat yang masih kosong. Sudah? Ada yang belum? Oke, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas ya. Ini ada beberapa. Tadi guru sudah bilang apa? Jangan pakai kalimat negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bisa. Jaga omongan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Bisa ya? Bisa. Rajin bayar uang kas. Bisa. Bersama-sama jagalah kebersihan di dalam maupun di luar kelas. Bisa. Rajin piket.
menjaga apa? Kalau yang berisik, ya, menjaga ketenangan di kelas atau ketertiban di kelas. Tidak membawa teman di kelas. Apa? Yang mirip seperti tadi, menjaga ketertiban. Dia tidak. Kalau teman lain masuk kelasnya kalian untuk bikin masalah, tertib kan tidak? Tidak toh. Jadi masing-masing dia menjaga ketertiban. Jangan memaki. Ini juga masuk ke menghargai teman. Yang tadi ya, menghargai. Tidak boleh bolos. Tapi apa? Menaati aturan. Aturannya sekolah masuk pelajaran kan? Ya tidak. Bolehkah bolos? Nah, berarti kita harus menaati aturan yang ada. Nah, tidak piket umum. Berarti piket harus datang lebih awal. Menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Bisa diingat kembali keyakinan kelas yang tadi kalian sudah susun benar-benar diterapkan. Kalian tahu konsekuensinya sendiri toh? Ya tidak? Konsekuensi kalau kelas kotor bagaimana? Nyaman tidak belajar di dalam kelas? Tidak nyaman. Jadi harus bersihkan kelas. Jadi kita sudah dapatkan keyakinan kelas dari kelas 8D. Jadi tepuk tangan dulu. Lanjut, Ade. Ada di sini yang mana di situ? Berikut ini adalah respon siswa dari pembentukan keyakinan kelas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Dinda, saya dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Kristiano Ibo, saya dari kelas 8D. Saya sangat senang dan bersemangat untuk membuat keyakinan kelas. Dan saya senang membuat keyakinan kelas. Dan menurut saya, keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas sangatlah penting. Dapat menumbuhkan rasa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Karena kita dapat saling menghargai. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang berikutnya refleksi dari aksi nyata. Sekian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.